Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan dari wilayah Sumatera Selatan yang telah kami rangkum selama sepekan. Bersama Sorobiansyah, inilah Kompas Sumsel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, jasad Hussein, seorang petani asal Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang tenggelam di Sungai Ogan, ditemukan tim SAR gabungan pada Minggu 26 Januari 2025 sore. Korban ditemukan sejauh 15 km dari titik awal korban tenggelam. Menurut tim SAR gabungan, insiden terjadi saat Hussein dan istrinya akan pulang menggunakan sampan usai berkebun melalui Sungai Ogan. Saat di tepian Desa Rantau Panjang, Ogan Ilir, perahu yang mereka tumpangi mengalami kebocoran hingga keduanya masuk ke sungai. Seorang warga yang kebetulan melintas menolong istri Hussein, namun saat akan menolong Hussein, tubuhnya terseret arus sungai dan tenggelam. Korban ditemukan kurang lebih pada pukul 15.45 waktu Indonesia bagian Barat, ya, dengan kondisi mengapung, ya. Korban atas nama Bapak Hussein, umur 60 tahun, ya. Kemudian dengan jarak radius dari lokasi kejadian kurang lebih 15 km untuk posisi korban ditemukan. Kemudian korban selanjutnya kita bawa langsung ke rumah duka. Jasad Hussein kemudian dibawa tim SAR gabungan ke rumahnya untuk dimakamkan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Komplotan pencurian yang beraksi di Palembang, Ogan Ilir, Prabu Muli hingga Bangka Belitung diringkus Unit 4 Subdit 3 Jatantras Ditreskrimum Polda Sumsel. Keempat tersangka masing-masing Tommy, Joni Arifin, Asadi, dan Rudi ditangkap di lokasi berbeda di Palembang dan Prabu Muli. Polisi mengungkapkan komplotan ini sudah beraksi di banyak tempat dengan sasaran rumah yang ditinggal penghuninya. Terakhir, aksi mereka dilakukan pada Agustus 2024 di salah satu rumah warga Desa Payakabung, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Cara mereka dengan mengetuk pintu, berpura-pura akan bertamu agar tak dicurigai warga lain. Setelah kondisi sepi, komplotan ini melancarkan aksinya dengan merusak pintu dan membawa kabur barang elektronik korban. Komplotan ini beraksi bergantian di setiap lokasi. Para tersangka merupakan penjahat kambuhan yang sudah berulang kali dihukum atas kasus serupa. Mereka berempat ini residivis semua, rata-rata sudah ada yang 2 kali kena hukuman, kasus yang sama, ada yang 365, kasus yang sebelumnya, ada yang sekali. Dan mereka spesialis bongkar rumah kosong. Ya, modusnya mereka ngecek seolah bertamu, ngetok rumah, tidak ada jawaban di rumah itu, dia langsung masuk, ada menggunakan alat linggis, ada obeng panjang juga, dan masuk ke rumah dan membongkar, membawa beberapa alat-alat atau barang-barang berharga di rumah tersebut. Mereka ada berempat, ada satu lagi yang masih DPO, masih kita lakukan pencarian. Keempat tersangka kini kembali menjalani proses hukum dan ditahan di Polda Sumsel serta terancam hukuman 7 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria di Palembang nekat lompat dari atap rumah warga ke kabel listrik saat dikejar pada Sabtu 25 Januari 2025 malam lalu. Aksi pria tersebut gagal karena ia terjatuh dan ditangkap warga yang sudah menunggu di bawah. Saat tertangkap, pria yang diduga melakukan pencurian dihukum warga hingga babak belur. Setelah itu terduga pelaku pencurian dibawa warga ke Polsek Seberang Ulus 1 Palembang. Karena luka dialaminya, polisi kemudian membawa ke rumah sakit. Kapolsek Seberang Ulus 1 Palembang menerangkan, pria berinisial AD diduga mengalami gangguan jiwa. Karena saat diperiksa, jawaban dari pernyataan tidak nyambung. Kita bawa dulu ke rumah sakit Bari, kita laksanakan untuk pengobatannya terlebih dahulu karena banyaknya luka-luka lebam pada wajah yang bersangkutan. Kemudian setelah itu baru kita amankan di Polsek untuk proses lanjut. Setelah itu setelah kita mem-BAP yang bersangkutan ternyata ada gangguan kejiwaan. Apa yang kita tanyakan kurang nyambung. Warga tidak membuat laporan polisi dari penangkapan itu karena tidak ada kerugian atau barang berharga yang diambil.
Sementara Ade diserahkan ke Dinas Sosial Kota Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Oh, ngancem. Sempat dirawat di rumah sakit sejak Selasa 21 Januari 2025 dengan kondisi memprihatinkan, seorang ibu rumah tangga di Palembang SPS meninggal dunia pada Kamis 23 Januari 2025. SPS diduga meninggal karena tidak diberi makan selama 3 bulan oleh suaminya. Tidak hanya itu, SPS juga diduga dikurung dalam kamar. Kasus ini terungkap setelah kakak SPS mendapatkan informasi dari tetangga tentang kondisi adiknya. Kakak SPS lalu membuat laporan di Polrestabes Palembang. Dalam laporan itu, ia melaporkan suami SPS, WS, atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Keterangan kakak SPS, awalnya terlapor sudah sempat diamankan polisi, namun dilepaskan kembali karena kurang bukti. Iya, udah tahu nih, Pak. Udah tahu nih, tiba-tiba pas saat tahu itu dia sudah dibawa ke rumah sakit itu. Ya? Itu pun dari warga yang juga tahu. Warga yang gitu ya. Ya, pas pertama kali laporan itu, Pak, ya polisi bingung nak ngasih pasal berapa dengan kasus ini katanya tuh. Jadi sempat ditahan oleh polisi itu. Sempat ditahan, Pak. Cuman 1 kali di 24 jam. Namun hal itu dibantah Kapolrestabes Palembang. Dalam pesan tertulisnya melalui WhatsApp yang menyatakan terlapor saat ini masih di Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pencurian sepeda motor terekam kamera pemantau terjadi di Jalan Sriwijaya Negara, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang pada Rabu 29 Januari 2025 dini hari. Dalam rekaman CCTV, awalnya pelaku berusaha mencuri motor yang persis berada di depan pintu rumah. Namun aksi itu gagal karena motor dipasang kunci tambahan. Sesaat kemudian pelaku lain masuk dan mencuri motor lainnya. Untuk mempermudah aksinya, pelaku melepas pagar rumah. Pemilik rumah baru mengetahui aksi pencurian tersebut pada pagi harinya. Gemboknya tidak dirusak tapi pagarnya diangkat di jaringan TKP. Nah, pertama nyongkel motor warna biru, Beat warna biru, tapi tidak baca ada motor Beat warna hitam punya pemilik kosan. Wong dua pelakunya, sikok pakai masker, sikoknya tidak. Digembok semua, kosan digembok semua tapi pagar dicongkel. Peristiwa itu pun dilaporkan pemilik motor ke Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang menangkap dan menetapkan WS sebagai tersangka kasus meninggalnya SPS yang merupakan istrinya. Hal itu setelah polisi menemukan 2 alat bukti dari kasus tersebut. Menurut Kapolrestabes Palembang, tersangka sengaja membiarkan atau menelantarkan korban yang tengah menderita kanker paru hingga meninggal dunia. Motif tersangka karena marah, korban selalu menolak saat diajak berhubungan. Korban mengidap kanker paru sejak 2024 yang mengakibatkan tubuh korban susut. Kapolrestabes Palembang juga menegaskan tidak ada penyekapan dari peristiwa ini. Merasa jengkel, motifnya jengkel, karena hasilnya terlampiaskan sebagai seorang suami yang pada akhirnya menambah keinginan yang bersangkutan untuk tidak merawat istrinya sebagaimana yang diinginkan. Yang bersangkutan hanya menyiapkan makan, tidak menyuapi hanya sekali saja pada tanggal 17, namun sebelumnya tidak. Dan setelah disuapi itu ternyata ada keinginan terpendam, yaitu ingin diajak berhubungan suami istri, dan itu pun ditolak. Dan kejengkelan itu berdampak semakin tidak diperhatikannya sang istri. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban meminta polisi melakukan gelar perkara agar tersangka dijerat pasal yang lebih berat. Akan minta gelar perkara, kita juga akan menunjukkan bahwa bukti-bukti kita juga sebagai pelapor, kami akan menekankan bahwa itu pasal perantaraan pasal 44. Dari pasal 49 ke pasal 44, karena ancamannya kan lebih tinggi. Kami mohon keadilan dari pihak keluarga juga, merasa sakit hati lah, merasa teriris lah karena adiknya itu ditelantarkan dan tidak diurus lah selama 2 bulan dalam penyakitnya itu. Karena perbuatan tersebut, tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara.
Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang babysitter berinisial A di Palembang, Sumatera Selatan dilaporkan ke polisi setelah diduga melakukan penganiayaan terhadap anak majikannya yang masih berusia 11 tahun. Aksi tersebut terekam kamera pengawas di rumah majikannya. Dalam rekaman itu, A menindih dan memukul balita tersebut saat orang tuanya bekerja. Orang tua anak yang memeriksa rekaman CCTV langsung melaporkan kejadian itu ke Polrestabes Palembang. Menurut orang tua anak korban, peristiwa tersebut sudah 2 kali terjadi yang membuat anaknya trauma. Aksi penganiayaan itu baru terungkap setelah ia memeriksa rekaman CCTV secara rutin. Oh, dianiayanya seperti apa, Bang? Didorong, terus ditampar, terus ditindih gitu. Dari CCTV, Pak. Jadi kan walaupun kerja kan tetap playback CCTV untuk lihat kan, mantau walaupun ditinggal tetap harus dilihatin gitu, Pak. Saat ini terduga pelaku telah diserahkan ke polisi dan sedang menjalani pemeriksaan penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang. Kasus ini pun menjadi perhatian serius untuk memastikan keamanan dan perlindungan anak. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kobaran api membakar sebuah mobil bak terbuka yang mengangkut BBM, menimbulkan asap hitam dan membuat pengendara di Jalan Alam Syah Ratu Prawira Negara khawatir. BBM yang tumpah membuat api dengan cepat menghanguskan mobil. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api menggunakan 1 kendaraan pemadam kebakaran. Diduga api berasal dari arus pendek listrik di ruang mesin mobil dan menyambar ke lainnya. Sementara sesaat setelah insiden, sopir yang melihat mobil tersebut hangus melarikan diri. Kita dapat laporan dari telepon via telepon dari warga. Kita cek langsung muncul ke sana. Tadi ada berapa regu yang turun, Kak? 1 regu. 1 regu. Untuk penyebab kebakaran dugaannya apa, Kak? Dugaan sementara belum tahu, yaitu karena membawa minyak dia kan, atau kunci, atau ada yang bocor minyaknya kan. Untuk pengendaranya, Kak, kemana, Kak? Pengendaranya tadi ada sudah tadi, cuman dia sudah berlari. Oh begitu. Saat ini mobilnya seperti apa, Kak? Itu ada yang sudah habis bakar. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mencari keberadaan sopir mobil. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. IM, seorang ibu rumah tangga didampingi kuasa hukumnya, melaporkan dugaan penipuan investasi tambang batubara ke Polrestabes Palembang. Ia menuding seorang warga berinisial TA dan oknum anggota DPRD Banyuasin SE telah menipunya hingga ratusan juta rupiah. Menurut keterangan korban, kasus ini bermula pada 2022 ketika SE mengenalkan kepada TA dan menawarkan investasi di sektor pertambangan. Untuk meyakinkan, SE mengklaim telah menanamkan modal ke TA dan menjanjikan keuntungan 10% setiap bulan. Tergiur iming-iming tersebut, korban akhirnya menyetorkan dana sebesar 750 juta rupiah. Namun sejak bulan pertama hingga seterusnya, keuntungan yang dijanjikan tak pernah diterima. Saat ditagih, terlapor berdalih bahwa bisnis sedang macet dan perusahaan tidak mendapat keuntungan. Klien kami menelusuri kejadian tersebut apakah benar ada kerjasama antara terlapor dengan PT Cakra ini. Ternyata itu tidak ada hubungan kontrak sama sekali. Jadi klien kami merasa ditipu. Pada hari ini telah melapor ke Polrestabes Palembang dan telah diperiksa sebagai saksi korban. Menanggapi laporan ini, SE membantah terlibat dalam penipuan tersebut. Ia mengaku hanya sebagai perantara antara korban dan TA, serta menegaskan tidak pernah menerima atau menikmati uang korban. Saya kira saya mungkin dalam hal ini cuma sebagai perantara. Perantara untuk mengenalkan si pelapor dengan si TA. Nah, selanjutnya mereka akan berjalan sendiri. Nah, teknis berjalan sendiri mungkin mereka paham, karena pelapor juga mungkin kita anggap orang yang pintar, ya kan? Dia tahu waktu mau menanamkan investasi pasti ada survei, ada katanya, ataupun ada semacam semacam mengembangkan
uang ini kira-kira gimana? Kasus ini kini tengah ditangani pihak kepolisian di Polrestabes Palembang untuk penyelidikan lebih lanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kesedihan mendalam terpancar dari wajah Ciimah yang kini menunggu kepulangan jenazah putranya Tri Rizky Akbar Reformansyah yang akrab disapa Kiki. Pria 26 tahun itu merupakan tenaga kerja Indonesia asal Palembang yang dikabarkan meninggal dunia di Jepang akibat kecelakaan kerja pada 27 Januari 2025. Sejak kabar duka itu diterima, keluarga dan kerabat berdatangan ke kediaman almarhum di Jalan Sila Beranti, Kecamatan Cakabaring, Palembang. Ciimah menceritakan, awalnya ia tidak percaya saat mendapat kabar dari rekan kerja Kiki di Jepang. Namun kabar tersebut akhirnya dikonfirmasi secara resmi Kementerian Ketenagakerjaan di rumah sakit di Jepang tempat Kiki sempat dirawat. Menurut informasi, Kiki meninggal dunia saat sedang memasang perancah gantung untuk perbaikan jalan tol Chugoku di Yoshiwa, kota Hatsukaichi. Perancah yang dipasang ambruk menyebabkan Kiki dan 4 pekerja lainnya terjatuh dari ketinggian 20 meter. Kiki adalah salah satu dari 19 orang rekrutan Dinas Tenaga Kerja Palembang, angkatan pertama yang bekerja di luar negeri. Ia telah bekerja di Jepang sejak akhir Juni 2024, ditempatkan di bidang konstruksi dengan pekerjaan pemasangan perancah bangunan. Ciimah mengungkapkan kesedihannya saat bercerita tentang Kiki, yang terakhir berkomunikasi dengannya sehari sebelum kabar duka tersebut melalui panggilan video. Kiki tampak bahagia menunjukkan slip gaji hasil kerjanya di Jepang. Kiki juga memberitahu akan dinas keluar kota selama seminggu. Ya, hari Minggu, Sabtu sama hari Minggu masih teleponan sama almarhum. Jadi hari Senin sore ya dapat kabar Bu ya? Senin sore dapat kabar. Yang ditelepon temannya tadi hari? Senin itulah ya? Senin apa? Pagi, Jam siang, sore mau maghrib 6.30. Saya itu dikabarkan katanya Sabtu dari sana ya? Dari sana, jadi perkiraan datang ke Palembang Minggu pagi Bu ya. Jenazah Kiki rencananya akan dipulangkan ke Palembang pada 1 Februari 2025 dan dimakamkan di TPU Mahameru, Kelurahan 16 Ulu, Palembang, tepat di samping makam ayahnya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek, layanan publik di lingkungan pemerintah Kota Palembang kembali berjalan sejak 30 Januari 2025. Pemerintah Kota Palembang telah melakukan pemantauan di sejumlah titik layanan publik untuk memastikan operasional berjalan seperti biasa. Penjabat Wali Kota Palembang selain memastikan seluruh layanan kembali beroperasi normal, jika ditemukan ada ASN yang belum masuk tanpa alasan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Sudah jalan, tadi pagi saya sudah mengecek beberapa, ya mudah-mudahan kita terus cek ya. Kita pastikan pelayanan tetap harus jalan. Sesuai ketentuan pasti kita akan tindak lanjut ya. Pemkot juga menghimbau seluruh pegawai untuk kembali melanjutkan tugasnya guna memastikan layanan pada masyarakat tetap optimal. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah melakukan pemeriksaan, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang menetapkan seorang asisten rumah tangga berinisial A tersangka kasus dugaan penganiayaan 2 balita anak majikannya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku sudah 2 kali melakukan penganiayaan. Motif penganiayaan lantaran tersangka marah dengan majikannya yang tidak memberi izin untuk pulang ke rumah. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang menerangkan, tersangka menganiaya 2 anak majikannya yang berusia 9 tahun dan 2 tahun saat majikannya bekerja. Baik untuk kasus yang ART menganiaya anak majikannya, sudah kami lakukan penyidikan dan sudah kami tingkatkan status yang bersangkutan sebagai tersangka. Untuk motif Bang? Untuk motif dari hasil pemeriksaan, yang bersangkutan merasa kesal karena mau izin untuk pulang tidak diberikan oleh sang majikannya. Bang, kedua-duanya tuh dianiaya semua Bang? Ya, ada aniaya. Itu di bagian apa saja Bang? Aniaya di bagian, untuk yang anak yang pertama di bagian lengan, kalau anak yang kecil ditampar di bagian pipi. Untuk saksi Bang, berapa banyak yang sudah diperiksa? Saksi yang kami periksa kurang lebih sudah 3 saksi yang kami periksa. Karena perbuatan tersebut, tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang memusnahkan barang bukti sabu-sabu seberat 3,1 kg yang disita dari 2 kurir jaringan Aceh Medan. Untuk memastikan barang bukti yang dimusnahkan, petugas Lab 4 Polda Sumsel menguji kandungannya, yang hasilnya positif sabu-sabu. Narkoba kemudian dimusnahkan dengan diblender yang dicampur pembersih lantai, lalu dibuang ke saluran air agar tidak bisa didaur ulang. Kapolres Tabes Palembang menerangkan, pemusnahan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara serta tidak disalahgunakan. Barang bukti kurang lebih 3.180 gram. Tentunya rekan-rekan sekalian, tujuan pemusnahan ini sekali lagi dapat kami sampaikan. Yang pertama untuk mengurangi resiko sekecil mungkin dari penyidik. Resiko apa? Yang pertama adalah menguapnya atau hilangnya barang bukti untuk kiranya terjadi penyalahgunaan atau mungkin dicuri. Yang kedua, lebih mengefisiensikan daripada menghadirkan barang bukti. Tentunya dengan pemusnahan tersebut juga akan menjelaskan bahwasanya barang bukti yang selama ini disita adalah betul-betul sabu yang kita sita sejak awal. Sebelumnya, 2 tersangka yang merupakan warga Aceh ditangkap di kawasan Kertapati pada 18 Desember 2024 lalu saat perjalanan mengantar narkoba tersebut ke Medan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah truk kontainer menabrak tiang pancang LRT di Jalan Demang Lebar Daun, Kota Palembang pada Kamis 30 Januari 2025 malam. Truk bermuatan karet ekspor yang akan dibawa menuju Pelabuhan Bom Baru Palembang berjalan dengan kecepatan sedang dari arah Musi 2 menuju arah Basuki Rahmat. Namun setibanya di tempat kejadian, truk remnya rusak. Saat berada di jalan menurun, truk mengalami kerusakan rem sehingga sopir sengaja menabrakkan mobil ke tiang LRT agar tidak terjadi kecelakaan karena di depan truk sejumlah kendaraan sedang berhenti di perempatan lampu lalu lintas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi kemudian mengamankan sopir ke pos Laka Lantas Pak Jo Palembang. Di Jalan Demang Lebar Daun terjadi kecelakaan di mana truk Fuso membawa kontainer berupa bahan karet dari arah Musi 2 mau ke arah Pelabuhan Bom Baru mengalami laka tunggal di mana menabrak tiang LRT sehingga mengakibatkan kontainernya jatuh dan menyebabkan kemacetan. Petugas menurunkan 2 krain untuk mengevakuasi peti kemas yang membutuhkan waktu 2 jam. Sementara badan mobil juga diangkut menggunakan truk tronton lainnya dibawa ke pos Laka Lantas. Akibat insiden ini sempat terjadi kemacetan panjang lalu lintas karena badan truk menutup separuh jalan. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Meninggalnya pekerja Indonesia asal Palembang di Jepang, Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang memastikan korban merupakan pekerja magang rekrutannya. Korban Tri Rizky Akbar berangkat dengan status pekerja magang ke Jepang pada Juni 2024 lalu. Meninggalnya Tri murni kecelakaan kerja. Disnaker Palembang telah berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jepang untuk membantu pemulangan jenazah ke tanah air. Memang pertama ya, dari awal itu rekrut dari Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dan kita selalu berkoordinasi dan kita selalu memantau anak-anak tersebut sampai mana. Bukan saja Dinas Tenaga Kerja saja, tetapi melibatkan Komjen, Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian IM Jepang dan perusahaan tempat dia bekerja sendiri. Tri Rizky Akbar merupakan pekerja magang dalam program IM Japan Angkatan 365 tahun 2024 lalu. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Itu terakhir kita komunikasi. Motor roda 3 milik seorang pedagang di Palembang ini dibawa kabur pelaku pencurian pada Jumat 31 Januari 2025 dini hari lalu. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku membawa kabur motor beserta barang dagangan milik korban. Mengetahui motornya hilang, korban membuat laporan ke SPKT Polrestabes Palembang. Menurut keterangan korban, awalnya ia memarkirkan kendaraan motor roda 3-nya yang berisi barang dagangan di Taman Musi 4, Jalan Kiai Haji Asari, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Namun pagi harinya saat korban akan berjualan, motornya sudah raib. Kronologinya pas bangun pagi jualan subuh-subuh, pas datang ke Musi 4 itu Kaisarnya nggak ada lagi. Isinya apa bang di Kaisar? Isinya udang, cumi, kerang. Berapa banyak bang? Ikan laut. Lalu kerugiannya sekitaran
barangnya apa seluruhnya? Seluruhnya mungkin kisaran 60 jutaan. 60 jutaan. Barangnya berapa kalau barangnya? Kalau barangnya 10 jutaan. Pelakunya berapa orang, Pak? Kalau yang terlihat di CCTV itu yang bawa Kaisar cuma 1 orang, nggak? Peristiwa pencurian tersebut kemudian dilaporkan korban ke Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Video Assistant Referee atau VAR sudah resmi digunakan sejak awal musim Liga 1. Sejauh ini 20 pekan telah dilewati dengan total 180 pertandingan. PSSI melalui Komite Wasit menilai penggunaan VAR di kompetisi Liga 1 cukup efektif. Secara umum, teknologi ini meningkatkan asas keadilan dalam sebuah pertandingan kompetitif. Komite Wasit PSSI memaparkan setidaknya sejauh ini VAR terlibat dalam pengambilan keputusan di 154 momen kunci pertandingan. Selain itu, Komite Wasit juga mencatat ada 106 review yang dilakukan, baik itu melalui pengecekan wasit di lapangan maupun rekomendasi operator VAR. Kendati demikian, Komite Wasit menilai wasit yang bertugas belum bisa tegas dalam mengambil keputusan terutama terkait intervensi pemain maupun ofisial. Hal inilah yang jadi catatan khusus Komite Wasit PSSI. Tidak hanya menyoroti kualitas wasit Liga 1, Komite Wasit juga bereaksi dengan polemik kepemimpinan wasit Liga 2. Meski tak bisa berkomentar, langkah penggunaan wasit asing di play-off Liga 2 jadi bukti sorotan terhadap kompetisi kasta kedua ini. Angga Nuriski, Riki Sultana, Kompas TV, Jakarta. Timnas Indonesia U20 akhirnya bangkit setelah menelan 2 kekalahan dari Yordania dan Suriah untuk meraih kemenangan dari India 4-0. Namun kemenangan ini diakui oleh pelatih Indra Safri masih belum memuaskan. Masih ada beberapa lini yang masih harus diperbaiki, khususnya jelang keberangkatan Timnas ke Piala Asia 2025 di Tiongkok pada bulan Februari mendatang. Dirinya pun memastikan dari total 28 pemain yang dibawanya dalam turnamen mandiri U20 Challenge Series 2025 kali ini, pelatih Indra akan kembali mencoret 5 pemain lagi dan hanya akan menyisakan 23 pemain saat berlaga di Piala Asia 2025. Dari formasi yang kita akan coba nanti bawa ke Piala Asia, pemain-pemain yang paling pas itu siapa. Tapi memang kalau untuk pemain yang terpilih beruntung kalau dia bisa bermain lebih dari 1 posisi, jadi akan menjadi nilai tambah untuk mereka. Sementara di Timnas India, pelatih Bibi Thomas Mutat mengakui bahwa skuad Timnas Indonesia bermain cukup bagus saat melawan anak asuhnya. Next tournament is better than this. I wish you all the very best for all the 3 teams, especially Indonesia. The tournament was very good. They prepared very good and hospitality and facilities places. It was very good. Dalam Piala Asia mendatang, Timnas Indonesia U20 akan masuk ke dalam grup C bersama Timnas U20 dari Yaman, Uzbekistan, dan Iran untuk meraih tiket ke babak perempat final Piala Asia U20 tahun 2025. Jak Robi, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur. Supporter Bali United FC dari Tribun Utara memblokir pintu masuk Bali United Training Center di Pantai Purnama Gianyar, Bali pada Senin sore. Para supporter menuntut bertemu dengan pelatih Bali United Stefano Kugura untuk menyampaikan permasalahan terkait kondisi Bali United saat ini. Sebenarnya manajemen mengundang 6 orang supporter untuk berdialog dengan pelatih. Namun supporter malah beramai-ramai datang pada saat tim latihan. Akibatnya mereka ditolak oleh pelatih dan diterima oleh pemilik klub Peter Tanuri. Peter meminta supporter bersabar karena disebut dalam kontrak, pelatih Stefano Kugura harus mampu mempertahankan tim minimal di peringkat 10 besar klasmen Liga 1. Apalagi Teko telah berjasa membawa tim asal Pulau Dewata juara Liga 1. Dia sekarang lagi dalam perform, kita walaupun nanti dia tidak dengan kita kasih dia karpet merah. Artinya, oh kalian sudah berjasa. Nggak gampang loh, 2 kali back to back di Indonesia belum ada sejarah.
Nah, jadi kita harus hargai. Setelah berdialog dan menerima penjelasan pemilik klub, supporter membubarkan diri. Mereka berharap ada gebrakan dari Teko untuk menyelamatkan Bali United. Nyoman Sudarmika, Kompas TV Gianyar, Bali. Sriwijaya FC sedang berjuang di play-off degradasi Liga 2 musim 2024-2025. Untuk kedua kalinya Sriwijaya FC harus melalui laga serupa setelah sebelumnya selamat dari degradasi pada kompetisi musim 2023-2024 lalu. Sayangnya yang sama masih terjadi, bahkan pemain dan pelatih melalui laga play-off dengan tunggakan gaji yang belum dibayar manajemen. Pelatih dan pemain Sriwijaya FC mengaku membutuhkan bapak angkat yang bisa memberikan dukungan psikologis dan sekaligus finansial. Orang tua tidak pernah melihat anaknya, gimana sih rasanya seperti itu. Makanya statement saya kemarin, jangan banyak ngomong di media sosial, ya ayo temuin kami di hotel. Ya, siapa lagi, kemana kami harus mengadu, kemana, siapa? Ya kan, otomatis kan manajemen seperti itu. Ya, kita tidak minta apa-apa, cuma minta butuh kita lihat, mereka lihat kita, pelatih ofisial banyak di situ. Seperti itu. Pelatih dan pemain mengapresiasi Ketua Askot PSSI Palembang yang sudah menunjukkan kepedulian dan memberikan bantuan finansial pada mereka. Membuktikan kepada pemain, jajaran manajemen ofisial itu bahwa di sini masih ada orang tua yang memperhatikan para pemain Sriwijaya FC agar mereka tidak jatuh dalam keterpurukan, dan saya berharap penuh Sriwijaya FC ini tetap kokoh di Liga 2 dan selamatlah dari zona degradasi. Pelatih dan pemain Sriwijaya FC berharap ada banyak dukungan dari luar manajemen, dari sponsor maupun pecinta sepak bola untuk Sriwijaya FC yang kini sedang mempertahankan asa berada di Liga 2. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jembatan Ampera, ikon ibu kota provinsi Sumatera Selatan, Palembang, menjadi destinasi wisata baru setelah 2 menaranya akan dibuka untuk umum Februari 2025 ini. Jembatan yang masih kokoh hingga kini dibangun pada 1962 dari papasan Perang Jepang dan diresmikan 10 November 1965. Jembatan yang dahulunya untuk menghubungkan Palembang Hulu dan Hilir telah mengalami sejumlah perbaikan dan menjadi saksi perkembangan kota Palembang. Ampera ini kan dibangun atas dulu itu semacam pampasan perang, kemudian ini diminta untuk masyarakat Sumatera Selatan, terkhusus kota Palembang yang memang pada saat itu di tahun 60-an itu kita membutuhkan sebuah jembatan. Nah, jembatan ini kan menghubungkan antara wilayah seberang Ilir dan wilayah seberang Hulu yang memang kalau nak nyebrang kan susah waktu itu. Dengan disetujuinya dibangunnya Ampera di Palembang, kan Palembang menjadi kota yang terbantukan salah satunya pada waktu itu. Namun rencana ini menuai berbagai tanggapan dari tim ahli cagar budaya Palembang karena pentingnya kajian dari sisi budaya sebelum membuka menara sebagai tempat wisata. Ini kita dengar mau naik ke menara atas. Naik menara atas itu sekira hal baru. Bagus juga sebenarnya, ya. Tapi saya dengar itu belum ada kajian secara cagar budaya. Nah, saya kira mesti dikaji lagi lah ya. Kajian budaya perlu dilakukan selain kajian teknis, karena jembatan yang diresmikan Bung Karno ini merupakan objek diduga cagar budaya. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Wisatawan yang berkunjung ke Palembang, Museum Dr. Akagani menjadi salah satu rekomendasi destinasi sejarah yang patut dikunjungi. Museum yang terletak di Jalan MP Mangkunegara Sukamaju Sako Palembang ini menyimpan berbagai bukti sejarah perjuangan Mayor Jenderal TNI Dr. Adnan Kapaugani atau yang lebih dikenal sebagai Dr. Akagani pada masa kemerdekaan. Di dalam museum, pengunjung dapat melihat berbagai koleksi bersejarah seperti foto-foto masa kemerdekaan, barang pribadi Dr. Akagani, dokumen penting, hingga arsip bersejarah lainnya. Menurut pengelola museum, tempat ini tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga sarana edukasi bagi generasi muda.
Cinta museum ya. Kalau sekarang saya berharap kepada Dinas Provinsi maupun kota, ayolah menjadwalkan untuk mencintai museum untuk museum-museum swasta. Karena museum swasta ini cuma satu-satunya di Palembang. Untuk meningkatkan minat kunjungan, pengelola juga bekerja sama dengan pemerintah Kota Palembang agar museum ini semakin dikenal. Kami mengingat, ini kami datang ke sini mengingat jasa-jasa pahlawan yang di akhir-akhir ini kita jasa-jasa pahlawan ini banyak yang sudah kira-kira ada perbedaan begitu, terutama dari Soekarno bilang nanti kamu akan dijajah oleh bangsamu sendiri, ini sekarang terjadi. Padahal pejuang-pejuang kita ini rupanya saya menangis. Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hingga saat ini, Museum Dr. Akagani telah mengoleksi sekitar 3.500 aset bersejarah, mulai dari foto hingga berbagai benda peninggalan langsung sang pahlawan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai ibadah di Kelenteng Dewi Kuan Im 10 Ulu Palembang, Sumatera Selatan, warga keturunan Tionghoa ramai-ramai melepas burung pipit yang dijajakan pedagang musiman di halaman kelenteng. Tradisi turun-temurun ini menjadi salah satu momen paling dinantikan saat perayaan Imlek sebagai simbol harapan akan tahun baru yang lebih baik, keselamatan, dan keberkahan. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun terlihat antusias dan ceria saat ikut serta melepaskan burung pipit ke udara. Suasana haru dan sukacita pun terasa menyelimuti area kelenteng. Ya berharapnya sih rezekinya semakin lancar, semua sehat selalu dah. Gitu aja paling. Tadi datang bersama keluarga ya? Ya, satu keluarga untuk sembahyang ke sini. Tradisi ini juga membawa berkah tersendiri bagi para pedagang burung pipit musiman. Mereka mampu meraup keuntungan hingga jutaan rupiah selama perayaan Imlek. Burung pipit dijual per kandang dengan harga bervariasi, mulai dari Rp30.000 hingga Rp50.000, tergantung jumlah burung di dalamnya. Kalau untuk saya pribadi itu tadi 2.500. 2.500 ya? Ya, kalau belinya per ekor kami jualnya tuh per kandang ini ada yang 30.000, ada yang 60.000, ada yang 25. Ini isinya berapa nih kalau? Isi 10, 30, ada yang 25. Di tahun ular kayu ini, warga yang datang ke kelenteng tak hanya melepas burung pipit, tetapi juga berdoa untuk kesejahteraan hidup dan kemakmuran. Tradisi ini tak hanya menjadi bagian dari ritual keagamaan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Reski Oktora, Muklas Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Perayaan pergantian tahun baru Imlek di Kelenteng Chandranadi, 10 Ulu Palembang berlangsung hikmat dan meriah. Warga berdatangan silih berganti untuk melaksanakan ibadah. Rangkaian kegiatan sudah dimulai siang hingga puncaknya berdoa di kelenteng pada malam harinya. Aktivitas jelang tahun baru ini juga dimaknai sebagai silaturahmi antar keluarga, saling introspeksi agar di tahun depan menjadi lebih baik. Kemudian rangkaiannya itu dari depan dulu biasanya kepada Tuhan Yang Maha Esa di altar paling depan, kemudian nanti ke altar tengah, altar di belakang. Bukan di belakang gedung ya, di belakang altar depan, kemudian kiri kanan. Itu ada rangka, ada nomor-nomor urut sudah kita pasang supaya mereka nanti tidak cross. Itu. Jadi tentunya kita berharap di sini kelentengnya ada kelenteng utama ada Dewi Kuan Im. Di tahun ular kayu ini, harapan baik selain menjaga keharmonisan dan kerukunan dengan sesama maupun antar masyarakat juga dapat terjalin tahun ini. Tentunya di tahun baru Imlek ini kami yang pertama mengucapkan merayakan tahun baru Imlek. Semoga di tahun baru Imlek ini membawa berkah kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran, dan keharmonisan bagi kita semua. Semoga para umat bisa melaksanakan rangkaian kegiatan ini, khususnya adalah ritual keagamaan di tempat ibadah dengan nyaman, aman, juga menjaga kerukunan, keharmonisan, baik intern maupun antar umat beragama. Warga yang hadir di salah satu kelenteng tertua di Palembang tak hanya dari Palembang namun dari luar kota. Selain beribadah, ajang kumpul keluarga.
Pada tahun ular kayu ini harapan menjadi lebih baik, menjadi pribadi lebih bijaksana, serta tetap bersyukur pada Tuhan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Palembang, Sumatera. Tradisi melepas burung atau fangsheng yang melambangkan ungkapan melepas keburukan, permohonan maaf, dan keselamatan sekaligus menjaga kelestarian alam. Lina, salah satu warga Tionghoa asal Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, ikut melakukan hal ini bersama keluarganya. Mereka berdoa sebelum melepas burung yang biasa disebut pipit ke alam bebas. Yo maknanya tuh biar semua makhluk itu berbahagia aja tuh untuk melepas itu. Itu memang tradisi sih ya? Tradisi Buddhis kalau melepas makhluk itu. Oke. Banyak ini juga sih, banyak manfaatnya juga kalau kita melepas makhluk itu kan. Tradisi ini dimanfaatkan pedagang burung yang menjual burung di sekitar halaman kelenteng. Salah satunya Rusmawi, warga Jejawi, Ogan Komering Ilir yang menjajakan burung dagangannya. Dirinya sudah 7 tahun berjualan burung di momen malam Imlek. Untuk harga bervariasi dari Rp2.500 hingga Rp3.000 per ekor. Dalam 2 hari berjualan, Rusmawi sudah bisa menjual 700 ekor burung. Harganya tidak tetap. Ada yang 2.500, 3.000. Imlek sama cap gome. Kita jualan ya? Iya, kita jualan. Itu dari mana, Kak? Itu dari Jejawi Oki. Jejawi Oki. Ngajak ke sini, Kak? Iya. Akan sampai kapan nih, Kak? Ini sampai besok. Penutupnya besok. Melepas burung merupakan penjaga nilai-nilai luhur, toleransi, kerukunan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Umat Buddha warga Tionghoa di Palembang, Hikmat, melakukan serangkaian ibadah di malam tahun baru Imlek di Vihara Dharma Kirti di Jalan Papera, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang pada Selasa 28 Januari 2025 malam. Semua kalangan mulai berdatangan dan bergantian memanjatkan doa dan menjalankan ritual peribadatan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan hikmat yang dilanjutkan penyalaan lilin atau pelita yang dimaknai sebagai simbol menerangi kehidupan di tahun yang baru. Kita melakukan persembahyangan untuk melakukan penyalaan pelita atau kita blessing lampion. Ya, jadi kita melakukan persembahyangan ini kita mengharapkan seluruh umat Buddha yang berpartisipasi juga memiliki semangat yang baik. Selayaknya seperti sebuah pelita atau penerangan, mudah-mudahan tahun baru nanti semua umat Buddha atau semua masyarakat memperoleh juga penerangan dari berbagai macam aspek ya. Rezekinya makin banyak, kesehatannya makin bagus dan bahagia, itu harapannya. Harapan umat yang hadir, apa yang belum terlaksana di tahun sebelumnya bisa terlaksana di tahun yang baru serta menjadi lebih baik. Imlek tahun ini semoga ke depannya bisa lebih baik lagi, lebih maju, lebih sukses dari tahun-tahun sebelumnya. Ada target-target yang ingin dicapai mungkin tahun ular ini? Mudah-mudahan semua doa-doa dan harapan bisa terkabul di tahun ular ini. Di tahun baru, masyarakat diharapkan memiliki semangat baru yang berkontribusi untuk lingkungan serta diharapkan bisa mempraktekkan ajaran Buddha di kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kebersamaan dan kedamaian. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Warga di Palembang, Sumatera Selatan memadati wahana air saat libur Imlek. Wahana air masih menjadi pilihan warga menikmati libur bersama keluarga sejak awal pekan lalu.
Memeriahkan perayaan Imlek tahun ini, pengelola wahana menghadirkan atraksi barongsai untuk menghibur pengunjung. Pengunjung mengungkapkan atraksi barongsai menjadi daya tarik tersendiri. Karena di Palembang wisatanya kan agak kurang, jadi salah satunya ke wahana air di sini. Mumpung liburan panjang kan Imlek, memang bagus sih kalau barongsai kan karena bertepatan dengan Imlek hari ini. Pengelola wahana mengungkapkan sejak beberapa hari terakhir pengunjung melonjak hingga 1.500 orang dan mencapai 2.000 orang saat libur Imlek. Kita berdoanya sih ada lonjakannya, kemarin udah sampai 1.500 pengunjung, hari ini kita targetnya sampai dengan 2.000 mungkin lebih gitu. Lebih baik kalau dulu di tahun lalu ya 1.000 pengunjung kita ada, kalau ini sampai dengan 2.000 pengunjung, mungkin karena ada promo juga ya. Untuk menarik lebih banyak pengunjung selama libur panjang, pengelola juga menghadirkan promo harga tiket. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Mendekati Tahun Baru Imlek, kawasan Sayangan, Kecamatan Ilir, Timur 1 Palembang, ramai pedagang bunga musiman. Tingginya animo warga yang mencari bunga untuk perayaan Tahun Baru menjadi berkah pedagang yang mengaku mengalami peningkatan omset dibanding tahun sebelumnya sekitar 30%. Beberapa jenis bunga dijual, mulai sedap malam dan ester yang dibanderol dari Rp15.000 sampai Rp25.000. Tahun itu adalah peningkatan dia dulu. Kira-kira berapa persen meningkat nih? 20% sih. Kalau saya obat ini ya, mau harganya. Semalam 25, untuk aster saya ini rata-rata 15, 10. Untuk Imlek, wangi rumahnya, pencantik rumahnya, untuk dia sembahyang. Aksesoris lah ya? Ya, angka. Paling banyak diburu ialah sedap malam, yang dimaknai sebagai keberuntungan dan kesucian, sehingga tak jarang diperuntukkan sebagai penghias rumah dan altar saat perayaan Imlek. Nak ziarah wong tua, jadi beli kembang, dan sebagian juga untuk memang Imlek, untuk Imlek. Setiap tahun kita beli tiap tahun. Tiap tahun. Biasanya Ini kita tradisi. Biasanya kita beli kembang apa, Bang? Ini kembang yang ada nih, yang ini kaki masih nak dicari lagi, Masih mau cari yang lain. Iya. Apalagi ya? Biasanya kita nggak beli setiap malam gimana? Setiap malam dibeli juga. Beli kalau banyak pilihan kembang-kembangnya. Salah satu pembeli bunga mengaku, bunga menjadi salah satu hal wajib saat Imlek. Selain untuk menghias rumah, bunga juga digunakan untuk ziarah ke makam keluarga. Rizky Oktora, Moklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumsel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya, saya Rubiansyah pamit. Terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.